Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita di majelis ke-42 dalam pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita pada malam hari ini masuk di hadits nomor 167 dan hadits ke-17 di Babul Mawaqit, bab terkait dengan waktu-waktu salat. Kata beliau rahimahullah, wa an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Rawahu al-khamsatu wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Kata beliau rahimahullah dari Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdu Manaf. Ini yang memegang Ka'bah. La tamna'u ahadan tafa bihadzal bait. Janganlah engkau melarang seorang melakukan tawaf di Baitullah. Wa shalla ayyata sa'atin sya'a, dan melakukan salat di waktu kapan saja, baik malam maupun siang. Kata beliau diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan sahih menurut At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Sumber hadits ini adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga sebenarnya, ya. Beliau bilang tadi riwayat Imam Rawahul Khamsah, riwayat Imam 5 disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Imam 5 maksudnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di Musnad Imam Ahmad beliau sebutkan 2 kali. Beliau sebutkan 2 kali. Di jilid 4 nomor 80, 84. Abu Daud nomor 1894. An-Nasa'i di Sunan Al-Kubra jilid 1 284, At-Tirmidzi 858, Ibnu Majah 1254. Derajat hadits sahih. Hadits ini adalah hadits yang sahih. Biografi Jubair ibn Mut'im karena baru pertama lewat. Beliau adalah Abu Muhammad kunyannya. Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal al-Qurashi. Beliau berasal dari suku Quraisy Makkah. Beliau masuk Islam sebelum penaklukan, ya, penaklikan di situ. Sebelum penaklukan Makkah, setahun sebelumnya. Dan dia
Ini bisa dikatakan masuk Islam secara tidak sengaja sebenarnya waktu itu. Ini Jubair bin Mut'im. Dia lewat Rasulullah lagi sholat maghrib. Sedang membaca surat At-Tur. Saat dia lewat, Nabi bertepatan membaca ayat Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ini saya tidak sebutkan di sini supaya tidak terlalu panjang. Jadi dia lewat, Nabi baca surat At-Tur di sholat maghrib dan pas yang dia dengar adalah firman Allah, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta tanpa ada mencipta atau mereka sendiri menciptakan dirinya? Itu apakah dia tiba-tiba ada tanpa ada mengadakan, atau pilihan kedua dia sendiri mengadakan dirinya? Dua-duanya tidak mungkin. Ini kan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil akliyah, dalil secara akal. Dalil secara akal. Kita hidup di dunia ini tiga saja. Kita ini ada. Kita ada sendiri, atau kita mengadakan diri kita sendiri, atau ada yang mengadakan kita. Ini namanya di ilmu pendalilan secara akal kalau kita berdebat. Kalau kita berdebat, istilahnya adalah as-sabr wa taqsim. Kita membagi-bagi dulu. Membagi-bagi dulu. Ini namanya at-taqsim. Kita apakah ada sendiri tiba-tiba, atau kita sendiri mengadakan kita, atau ada yang mengadakan kita. Setelah itu kita pilihlah mana yang cocok dari tiga tadi. Tidak mungkin kita tiba-tiba ada. Tidak mungkin kita membuat diri kita sendiri. Berarti pilihannya sisa satu. Ada yang menciptakan kita. Nah, inilah yang dipikirkan oleh Jubair bin Mut'im. Dan ketika mendengarkan ayat itu, karena dia sadar, dia paham ini orang Makkah, paham bahasa Arab, dia bilang kada qalbi an yatir, hampir hatiku terbang. Mendengar ayat itu, disitulah pertama sekali tertancap keimanan di dalam hatinya. Ini orang namanya hidayah, itu tidak bisa ditebak. Tidak bisa ditebak. Iya. Jadi beliau masuk Islam, setelah itu beliau pindah ke Madinah. Serta meninggal di Madinah. Iya, tapi jauh setelah Nabi wafat. Yaitu belum meninggal pada tahun 54 Hijriah. Berarti dia hidup lagi setelah Nabi sekitar 44 tahun. Sekitar 44 tahun. Adapun fikih hadits, dan ini memang tujuan hadits ini dibawakan, itu hanya sekedar sejarah ringkas. Ya, karena mengetahui sejarah orang-orang terbaik itu kadang membuat hati kita ya lembut. Hati kita menjadi lembut. Fikih hadits, bolehnya sholat 2 rakaat setelah tawaf pada waktu terlarang. Kan sudah lewat bersama kita bahwa dalam sehari semalam ada waktu terlarang, yaitu 5 waktu. Setelah sholat asar, sebelum matahari terbenam. Setelah sholat subuh, sebelum matahari terbit. Dan saat matahari di tengah langit. Ini 5 waktu sholat, 5 waktu tidak boleh sholat. Kecuali sholat yang memiliki sebab. Ini yang kita sebutkan sebelumnya. Di antara sholat yang memiliki sebab adalah 2 rakaat setelah tawaf. 2 rakaat setelah tawaf. Kalau kita tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali.
maka kita disunahkan untuk mengarah ke Maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Kita pergi ke belakang sana, di belakangnya, dan kita sholat 2 rakaat. Kita sholat 2 rakaat. Ini sholat 2 rakaat ini boleh walaupun di waktu terlarang. Karena dia ada sebabnya, yaitu selesai dari tawaf. Yaitu selesai dari tawaf. Ini yang beliau ingin sampaikan kepada kita. Jadi dikecualikan lagi ini, sholat yang memiliki sebab, boleh kita melakukannya walaupun di waktu terlarang. Walaupun di waktu terlarang. Ini di kitab sholat tentang waktu. Adapun masalah lain yang disinggung di hadits ini kita singgung nanti di pembahasan haji, yaitu tawaf. Tawaf itu apakah ada waktu terlarangnya juga atau tidak ada. Ini nanti kita tunggu di pembahasan haji insya Allah. Kemudian hadits berikutnya. Hadits 168. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asy-syafaqul humrah. Asy-syafaqu al-humrah. Rawahu Daruqutni wa Shahha Ibnu Hibban Ibnu Khuzaimah wa ghairuhu waqfah. Ini keterangan tentang asy-syafaq. Kata beliau dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaq itu maksudnya adalah awan merah. Itu ketika matahari turun, ya, itu akan keluar yang namanya syafaq. Cahaya yang berwarna merah, ya, di ufuk barat. Nah, itu disebut syafaq. Iya, ada cahaya kena awan di ufuk barat sehingga awan itu seakan-akan dia berwarna merah. Iya, berwarna merah. Kenapa Nabi terangkan di sini masalah syafaq? Itu terkait dengan masuk dan keluarnya waktu maghrib, masuknya waktu isya. Iya, waktu maghrib kan selesai kalau hilang itu syafaq. Waktu isya masuk kalau hilang itu syafaq. Apa itu syafaq? Jadi kata beliau, syafaq itu adalah al-humrah. Syafaq itu adalah awan merah. Adalah awan merah. Kata beliau riwayat Imam Daruqutni disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan selainnya waqfah. Ini hadits mauquf dari ucapan Ibnu Umar, bukan ucapan Nabi. Itu kalau dibilang dikatakan mauquf dalam istilah mustalah hadits. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, ya, jilid 1 halaman 373. Adapun derajat hadits ini dhaif dari ucapan Nabi. Salah ketik situ ya. Ada 2 kesalahan ketik di sini tadi, di atas dan di sini. Hadits ini dhaif dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahih dari ucapan Ibnu Umar. Jadi ini yang benarnya ucapan Ibnu Umar, bukan ucapan Nabi. Nabi hanya berucap terkait dengan syafaq. Nabi tidak menjelaskan syafaq itu apa. Kemudian Ibnu Umar menjelaskan syafaq itu adalah al-humrah. Syafaq itu adalah al-humrah, awan merah. Fikih hadits ini yang beliau ingin terangkan dari ucapan Ibnu Umar ini, dengan hilangnya awan yang berwarna merah berakhir waktu maghrib dan awal waktu isya. Iya, karena di hadits terkait dengan waktu maghrib akhirnya, demikian pula awal waktu isya, itu Nabi mengatakan ketika hilang itu asy-syafaq. Ketika hilang itu syafaq. Apa itu syafaq? Ini keterangan dari Abdullah bin Umar. Ternyata itu syafaq adalah awan merah. Yang pada hakikatnya bukan awan. Tapi cahaya yang berwarna merah ketika mengenai awan, awannya berwarna
merah. Awannya berwarna merah. Ini sangat jelas tentunya sudah kita sebutkan di hadits di awal tentang waktu, di awal bab. Waktu Isya masuk, ketika keluar waktu maghrib, ketika keluar waktu maghrib. Kemudian hadits berikutnya 6970. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr fajrun fajrun yuharrimu at-ta'am wa tahillu fihi as-salah wa fajrun taharumu fihi as-salah ay salatus subh wa yahillu fihi at-ta'am. Rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa sahahah. Kata beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fajar itu ada dua. Ini penjelasan tentang fajar. Yang mana kita sudah paham bahwa sholat subuh masuk ketika terbit fajar. Nah, di sini akan ditekankan fajar itu ada dua. Ada dua macamnya, yaitu fajar yang diharamkan memakan makanan dan dibolehkan melakukan sholat. Jadi haram makan, sudah boleh lakukan sholat. Maksudnya sholat subuh. Dan ada fajar yang diharamkan melakukan sholat, yaitu sholat subuh, dan diperbolehkan makan makanan. Ini keterangan lebih jauh tentang fajar. Kata beliau riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim, hadits sahih menurut keduanya. Walil Hakim, riwayat berikutnya lagi, walil Hakim min hadits Jabir radhiyallahu taala anhu nahwuhu wa zada fil ladzi yuharrimu at-ta'am innahu yadhhabu mustatilan fil ufuq wa fil akhar innahu kadana bisirhan. Menurut riwayat Al-Hakim dari hadits Jabir, ada hadits yang serupa dengan tambahan tentang fajar yang mengharamkan makan makanan, yaitu fajar sodik, fajar yang memanjang di ufuk. Dalam riwayat lain disebutkan dia seperti ekor serigala. Nah, ini penjelasan tentang ciri fajar. Ciri fajar. Sumber hadits, kan ini ada dua. Hadits Ibnu Abbas, yaitu yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di Sahih Ibnu Khuzaimah tentunya, jilid 1 nomor 184, dan Al-Hakim tentunya juga di Sahih Al-Hakim, ya, di jilid 1 halaman 191. Adapun hadits Jabir, itu riwayat yang kedua, itu diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, karena beliau bilang tadi walil Hakim. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim jilid 1 191. Derajat hadits, derajatnya ini yang paling penting karena kita mau membangun hukum di atasnya. Hadits Ibnu Abbas dhaif dari ucapan Nabi dan sahih dari ucapan Ibnu Abbas, sama. Ucapan tadi al-fajr fajron, fajar itu ada dua, itu keterangan dari Ibnu Abbas. Bukan dari ucapan Nabi. Nabi hanya menjelaskan apa yang telah berlalu bersama kita. Bahwa sholat subuh itu masuk ketika terbit fajar. Ibnu Abbas menerangkan bahwa fajar ada dua. Ini ucapannya Ibnu Abbas. Sahih dari ucapan belum. Fajar itu ada dua. Kemudian hadits Jabir, dhaif dari ucapan Nabi. Dan yang benarnya adalah hadits mursal. Bahkan mursal. Bukan dari ucapan Jabir. Tapi itu adalah mursal dari penyandaran tabi'in. Jadi ada istilah-istilah dalam hadits ya. Ada hadits marfu, mauquf, mursal, maqtu'. Ya, ini paling penting. Marfu artinya ucapan Nabi, mauquf artinya ucapan sahabat.
Maqtu ucapan tabi'in. Mursal ucapan Nabi tapi tabi'in yang menyandarkannya kepada Nabi. Itu bedakan antara maqtu dengan mursal. Ya, kalau mursal tabi'in menukil ucapan Nabi. Kalau mursal, kalau tabi'in yang berucap namanya maqtu. Ini beberapa istilah penting ditahu dari istilah ulama hadits tentang ucapan Nabi, sahabat, tabi'in. Nabi, sahabat, tabi'in. Jadi ini dari penyandaran tabi'in. Sehingga ini disebut haditsnya berarti mungqati'. Haditsnya terputus sanadnya disebabkan tabi'in tidak berjumpa dengan Nabi. Dia nukil Nabi berkata. Hadits maqtu, hadits mursal min qismi dhaif, termasuk hadits dhaif. Jadi kalau kita dengar ini hadits mursal, dhaif. Sebagaimana kalau kita dengar ini hadits mu'dhal, dhaif. Ini hadits munqati, dhaif. Iya, ini hadits syadz, dhaif. Itu istilah-istilah yang harus kita tahu dalam istilah hadits. Jangan sampai kita bangun pendapat dan kita tidak tahu ternyata itu ucapan mursal menunjukkan dia dhaif. Atau ucapan syadz menunjukkan dia dhaif. Cuma kita bilang hadits. Ini masalah yang harus kita pahami. Makanya tidak sembarang tentunya orang yang berbicara tentang hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia tahu pembahasan-pembahasan penting dalam hadits itu. Jadi ini hadits Jabir penyandaran tabi'in sehingga dhaif dan bisa naik ke derajat hasan. Ini hadits yang belum bawakan tadi bisa naik ke derajat hasan. Jadi ada itu namanya dhaif tambah dhaif. Cuman ada syaratnya lagi. Dhaifnya dhaif yang ringan. Adapun dhaifnya yang berat seperti rawinya muttaham bil kadzib, dituduh akan kedustaan, ini tidak bisa naik sedikit pun. Yang bisa naik ini kalau hadits-hadits yang misal ada rawi yang se'ul hafal, jelek hafalannya. Ada rawi-rawi yang jelek hafalannya. Ini bisa naik ke derajat hasan, dhaif tambah dhaif. Bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Hasan karena selainnya. Jadi ini bisa naik ke derajat hasan karena pendukung dari sahabat lain seperti Talq ibn Habib dalam riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan selain dari keduanya serta Ibnu Mas'ud dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahkan dari Samurah ibn Jundub ya, dan Samurah bin Jundub dalam riwayat Imam Muslim. Jadi hadits yang semisal dengan ucapan Jabir, ucapan Ibn Abbas itu banyak pendukungnya. Sehingga bisa dinaikkan ke derajat hasan. Dengan itu baru muncul fikih hadits yang beliau ingin sampaikan kepada kita lewat hadits ini. Yaitu masalah fajar. Fajar ada dua. Fajar ada dua. Apa itu? Pertama ada namanya fajar kadzib. Fajar dusta. Fajar tidak benar. Belum sepenuhnya fajar. Dia adalah ibarat dari cahaya putih tipis yang menjulang ke atas langit seperti ekor serigala. Jadi kan itu matahari. Ketika masih jauh dari permukaan laut, maka akan muncul di atas permukaan laut cahaya tipis menjulang ke langit. Itu namanya sudah fajar, tapi fajar kadzib. Fajar kadzib. Ini istilahnya. Iya, cahaya tipis yang menjulang ke atas langit seperti ekor serigala. Fajar ini haram untuk melakukan sholat subuh. Tidak boleh karena belum masuk waktu. Dan orang yang ingin berpuasa halal baginya untuk makan dan minum. Jadi ketika masih fajar seperti ini masih boleh makan dan minum. Tidak boleh sholat subuh,
boleh makan dan minum bagi orang yang ingin berpuasa. Ini fajar pertama. Namanya fajar kadhib. Yang kedua ada namanya fajar sodik. Fajar benaran. Fajar yang benar. Apa itu maksudnya itu fajar sodik? Dia adalah cahaya putih yang tersebar ke kiri dan ke kanan pada ufuk timur. Jadi tadi kan menjulang tipis ke langit. Kalau ini tersebar kiri dan kanan di ufuk timur. Ini menunjukkan tentunya matahari sudah dekat dari permukaan laut. Sudah dekat dari permukaan laut. Iya, ini namanya fajar sodik. Fajar sodik. Jadi dia adalah cahaya putih yang tersebar ke kiri dan ke kanan pada ufuk timur dan akan bertambah memenuhi bumi hingga matahari terbit. Fajar ini boleh untuk melakukan sholat subuh karena menunjukkan telah masuk waktu subuh. Disinilah waktu subuh itu masuk di fajar sodik. Fajar ini menunjukkan bolehnya kita sholat subuh dan orang-orang yang ingin berpuasa haram baginya untuk makan dan minum. Ketika muncul ini fajar, tidak boleh lagi makan dan minum. Tidak boleh lagi makan dan minum. Nanti hadits ini juga masalah ini akan diulang nanti di pembahasan puasa. Di pembahasan puasa insya Allah akan datang keterangannya. Ini yang belum ingin katakan tambahan keterangan terkait dengan waktu sholat subuh. Jadi waktu sholat subuh adalah saat fajar sodik. Waktu sholat subuh adalah saat fajar sodik. Hadits berikutnya lagi. Hadits 171 tapi kita langsung baca 3 ya. Langsung 172, 173. Kata beliau rahimahullah wa ani bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mali sholatu fi awwali waqtiha. Rawahu Tirmidzi wal Hakim wa sahahah wa asluhu fis sahihain. Kata beliau dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mal, perbuatan yang paling mulia, paling utama ialah salat pada awal waktunya. Hadits riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim serta keduanya mensahihkannya dan asalnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian kata beliau an Abi Mahdurah radhiyallahu taala anhu qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala awwalul waqti ridwanullah. Hati-hati, ini hadis sering dibawakan bahkan di khutbah-khutbah. Awwalul waqti ridwanullah wa awsatuha rahmatullah wa akhiruhu afwullah. Akhrajahu Daraqutni bisanad dhaif jiddan. Ini hadis palsu. Sebentar kita akan terangkan. Walid Tirmidzi min hadits Ibnu Umar. Nahwuhu dunal ausat wa dhaif aidha. Kata beliau dari Abu Mahdurah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, permulaan waktu itu awal waktu adalah ridho Allah, pertengahannya adalah rahmat Allah dan akhirnya adalah ampunan Allah. Dikeluarkan oleh Daraqutni dengan sanad yang lemah. Menurut riwayat Tirmidzi dari hadits Ibnu Umar, ada hadis serupa tanpa menyebutkan waktu pertengahan. Ia juga adalah hadis yang lemah. Jadi ini hadis-hadis yang belum bawakan untuk menunjukkan awal waktu, akhir waktu. Coba kita lihat sumber hadis. Hadits Ibnu Mas'ud yang pertama
Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim sebagaimana yang beliau katakan tadi di jilid 1 halaman 300 dan tidak diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ini adalah sahwun. Ini adalah kesalahan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Karena Al-Imam At-Tirmidzi tidak meriwayatkan hadits ini dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Iya, beliau tidak mengeluarkan hadits itu dari Ibnu Mas'ud. Ya. Tiada lain Imam Tirmidzi kalau kita periksa, iya, Sunan Imam Tirmidzi belum meriwayatkannya dari Ummu Farwah, bukan dari Abdullah bin Mas'ud. Kan beliau bilang hadits Ibnu Mas'ud ini riwayat Imam Tirmidzi dan Al-Hakim. Tidak. Dari Ibnu Mas'ud hanya Al-Hakim. Hanya Al-Hakim. Adapun At-Tirmidzi tidak meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dengan lafaz ini. Beliau cuma meriwayatkan dari Ummu Farwah dengan lafaz awwalu waktiha. Awal waktunya. Cuman sanadnya dhaif. Terdapat keterputusan. Karena di dalamnya ada Abdullah bin Umar al-Umari dan Al-Qasim bin Ghanam juga dhaif. Juga dhaif. Sehingga tidak sah. Tidak sah haditsnya. Kemudian hadits Ibnu Umar yang kedua, hadits Abu Mahdura dulu yang kedua. Hadits Abu Mahdura diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni di jilid 1 halaman 249. Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tentunya di Sunan At-Tirmidzi di nomor 169 derajat hadits. Hadits Ibnu Mas'ud yang pertama itu diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, para perawinya terpercaya sebenarnya dalam riwayat Al-Hakim. Hanya saja menyelisih lafaz dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari nomor 527 dan Imam Muslim nomor 85 itu dengan lafaz solat pada waktunya. Bukan solat di awal waktu. Tapi solat pada waktunya. Itu Abdullah, seandainya belum sebutkan itu riwayat indah sekali. Karena Bukhari Muslim. Bukhari Muslim. Yaitu Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Di Bukhari Muslim. Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala kata Nabi, ya, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Tidak ada kata salat pada awal. Ini masalahnya. Jadi dalam Bukhari Muslim tidak ada kata awal. Hanya katakan salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Iya, itu di Bukhari Muslim. Kalau belum sebutkan riwayat itu lebih bagus. Tapi alhamdulillah belum berisyarat. Asalnya dalam Bukhari Muslim. Iya. Terus kalau antum bertanya, kenapa tidak disebutkan? Karena beliau ingin terangkan di sini sholat di awal waktu. Makanya beliau pilih riwayat ini. Walaupun asalnya ada di Bukhari Muslim dengan lafaz yang lain. Dengan lafaz yang lain. Iya. Sehingga para ulama menghukumi riwayat Al-Hakim ini adalah riwayat yang syadz. Riwayat yang bersendiri. Menyelisihi rawi riwayat yang lebih kuat. Dan itu riwayat yang dhaif jadinya. Kemudian hadits Abu Mahdura itu diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni. Sanadnya lemah sekali. Karena padanya terdapat rawi yang bernama Ibrahim ibn Zakaria. Pendusta. Ini palsu. Ya, hadits palsu. Yang tadi. Hadis apa tadi? Awwalul waqt Ridwanullah. Iya, yang ini. Yang ini. Awal waktu ridho Allah. Tengah waktu rahmat Allah. Akhir waktu ampunan Allah.
ini hadis palsu. Ya, ini hadis palsu. Karena terdapat rawi ya yang bernama Ibrahim bin Zakaria pendusta. Hadits Ibnu Umar tadi juga semisal dengan itu tadi ya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sanadnya lemah sekali karena padanya terdapat rawi yang bernama Ya'qub ibn Al-Walid Al-Madani pendusta, dan Abdullah ibn Abdullah Al-Umari dhaif. Dhaif. Iya. Syekh Al-Albani menghukumi dua riwayat ini dengan palsu. Di dalam kitab beliau ini ada di bawah ya Al-Irwa, Irwaul Ghalil di nomor 259 dan 260. Iya, ini hadits dhaif. Hadits dhaif bahkan palsu. Kalau dibilang palsu tidak bisa didukung dan tidak bisa mendukung orang lain. Tidak bisa sama sekali dinaikkan. Kita lihat dulu ada penyebutan Abdullah bin Mas'ud sudah lewat, Ibnu Umar sudah lewat, yang baru di sini adalah Abu Mahdurah. Biografi Abu Mahdurah diperselisihkan namanya karena memang belum langsung dikenal dengan Abu Mahdurah. Diperselisihkan namanya dan yang paling kuatnya adalah Samurah Ibnu Mi'yar Abu Mahdurah. Belum masuk Islam di penaklukan Mekah tahun 8 Hijriah. Iya, tahun 8 Hijriah. Karena belum orang Mekah. Belum masuk Islam saat Fatuh Mekah. Penaklukan Mekah. Dan menjadi muadzin Nabi SAW di Mekah. Karena Nabi punya 2 muadzin. 3 ya, 2 muadzin. Di Madinah Bilal dan Ibn Ummi Maktum. Adzan pertama atau ketika Bilal safar bersama Rasulullah. Dan di Mekah inilah muadzinnya Abu Mahdurah. Di Mekah adalah Di Mekah adalah Abu Mahdurah. Dan beliau menjadi muadzin di Mekah hingga meninggal tidak tergantikan. Dan beliau meninggal pada tahun 59 Hijriah. Yaitu beliau hidup lagi 49 tahun setelah Nabi meninggal. Ya, 49 tahun setelah Nabi meninggal. Fikih hadis. Inilah tujuan hadis-hadis ini dibawakan. Dianjurkan untuk melaksanakan sholat subuh, duhur, asar, maghrib. Ya, waktu pada awal waktu. Waktunya pada awal waktu. Adapun sholat isya lebih utama diakhirkan bila tidak memberatkan. Ini sebenarnya kita cukupkan dengan hadis-hadis yang telah lewat. Sudah lewat bersama kita bahwa sholat itu dianjurkan di awal waktu. Keterangan-keterangan yang telah lewat. Kecuali sholat isya. Kecuali sholat isya, maka ini lebih utama diakhirkan. Yang lebih utama diakhirkan. Di sini ada salah cetak itu, salah ketik. Ya, lebih utama diakhirkan. Nanti kita perbaiki lagi. Bila tidak memberatkan. Bila tidak memberatkan. Ini ya beberapa hadits yang belum sebutkan. Dan alhamdulillah juga dengan ini kita tahu hukum hadits tadi. Awalul waktu. Banyak khotib-khotib sampaikan itu hadits. Ya awalul waktu ridwanullah. Wa ausatuha rahmatullah. Wa akhiruha afullah. Ya, itu hadits palsu. Kita cukupkan dengan apa yang kita ambil, lumayan alhamdulillah. Kita masuk di tanya jawab.
Ustadz, bolehkah bekerja di salah satu dealer mobil bagian admin bengkel? Admin spare part. Iya, boleh. Boleh bekerja di dealer mobil. Di bagian bengkel. Iya, dibolehkan. Apakah boleh menerima pemberian dari anak murid? Karena kebiasaan anak-anak saat makan siang suka berbagi meskipun itu hanya sepotong roti. Apakah ini juga termasuk gratifikasi yang diharam, yang dilarang Ustadz? Meski dalam jumlah kecil, ya itu ditanyakan kepada pihak sekolahnya. Boleh nggak menerima pemberian dari murid atau tidak? Karena nanti saya bilang boleh, ternyata sekolahnya tidak boleh kan. Terus kita pergi berdebat, Ustaz Ubaid boleh kan? Kalau kita di sekolahnya saya, itu baru. Jadi kadang sebagian orang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau masalah itu kita tanyakan kepada pihak sekolah. Karena al-muslim ala syurutihim. Seorang muslim itu di atas syarat dari pihak yang memberikan pekerjaan itu kepadanya. Iya, dari pihak yang memberikan pekerjaan itu kepadanya. Wallahualam. Bagaimana ketika orang tua menuduh kita dengan hal yang tidak kita lakukan, tapi kita berusaha membela diri? Apakah itu durhaka? Yang kalau masalah membela diri kita katakan bukan saya melakukannya, bukan termasuk durhaka. Kita cuman meluruskan kesalahan. Meluruskan kesalahan. Kalau diterima alhamdulillah, kalaupun tidak diterima tetap temani orang tuanya di kehidupan dunia secara ma'ruf. Apakah doa non muslim yang terkadolimi itu terkabulkan? Ya umum. Doanya yang terkabulkan di doanya yang terdolimi dikabulkan. Walaupun non muslim. Walaupun non muslim. Ustadz, apakah boleh anak lelaki anak yang umur 8 tahun menemani anak safar jika zauji qadarullah tidak bisa atau sibuk dengan kerjaan yang urgent? 8 tahun. Iya. Itu sudah balik atau belum? 8 tahun. Ya, kalau belum balik, tidak boleh. Yang menemani safar itu adalah orang yang sudah balik. Orang yang sudah balik. Boleh anak, tapi sudah balik. Sudah balik. Adapun belum balik, maka tidak dianggap ada mahram. Tidak dianggap ada mahram. Walhalam. Bagaimana hukum berpuasa pada 1 sampai 10 Rajab? Adakah dalilnya? Tidak ada. Semua hadis tentang Rajab palsu. Semua hadis tentang Rajab tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Wallahualam. Bismillah, apakah saya ikut mengangkat tangan ketika imam melaksanakan kunut sholat subuh? Iya, tidak ikut. Karena memang pada kunut tidak dinukil Nabi angkat tangan. Pada kunut sendiri tidak dinukil Nabi angkat tangan. Pada kunut. Walaupun boleh orang angkat tangan kalau kunut. Boleh orang angkat tangan kalau kunut.
Karena itu masuk dalam doa. Masuk dalam doa. Di hadits umum tentang doa. Tentang doa. Tapi ini penyebutan di kunut subuh. Kunut subuh itu bid'ah. Tidak ada tuntunannya. Dan yang membid'ahkan ya bukan saya. Banyak. Bahkan dia sudah dianggap bid'ah bahkan di masa sahabat. Di masa sahabat. Iya, sudah dianggap bid'ah bahkan di masa sahabat. Itu tentang kunut. Tentang kunut. Dalam hadits riwayat Imam Tirmidzi, seorang tabi'in bertanya kepada ayahnya tentang masalah kunut subuh. Tentang masalah kunut subuh. Dan dia bertanya, engkau telah sholat di belakang Nabi. Engkau telah sholat di belakang Nabi. Abu Bakar, Utsman, Umar, dan di sini kamu telah sholat di belakangnya Ali. Jadi dia sudah sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Iya. Pertanyaannya, akanu yaknutun, apakah mereka melakukan kunut pada saat sholat subuh? Maka dia berkata, ay bunai muhdas. Wahai anakku, itu adalah perkara baru. Itu adalah perkara baru. Jadi masalah kunut sudah dari masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia dianggap di masa sahabat, sudah di masa sahabat. Ia dianggap sebagai perkara bid'ah. Dianggap sebagai perkara bid'ah. Kemudian yang berkunut di waktu subuh, mereka punya dalil dari Nabi SAW di hadits Anas, bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan kunut subuh sampai meninggal. Sampai meninggal. Tapi hadits ini adalah hadits dhaif. Anggaplah sahih, dia menyelisihi hadits riwayat Imam Muslim. Dari sahabat yang sama, Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW tidak pernah kunut illa li nazilin nazalabih. Kecuali kalau ada nazilah yang turun menimpa beliau. Jadi tidak kunut kecuali ada nazilah. Sementara di lafaz tadi, kunut sampai meninggal. Kunut sampai meninggal. Sehingga haditsnya agak aneh. Agak aneh. Dan memang kalau memang Nabi kunut sampai meninggal, kenapa tidak banyak sahabat yang meriwayatkannya? Kenapa tidak banyak sahabat yang meriwayatkannya? Intinya, dengan itu kunut subuh itu tidak disyariatkan. Kalau ada orang kunut, kita di belakangnya, karena tidak disyariatkan, kita tidak angkat tangan. Kita tidak angkat tangan, kita berdiri saja menunggunya. Kita berdiri saja menunggunya sampai ruku. Wallahualam. Kita adzan dulu. Sini ada lanjut, kita lanjut sedikit lagi pertanyaan. Ustadz, bagaimana dengan ucapan tersebut? Dia bilang, qadarullah, mungkin Allah belum memberikan kita anak karena salah satu sebabnya kerjaan dan gaji kita hanya cukup untuk kita berdua. Kalau ada anak, nanti mau beli pakai apa untuk segala
kebutuhannya. Apakah ucapan ini termasuk syirik, Ustaz? Yang dimana kami imani bahwa Allah yang menanggung rezeki dan setiap anak sudah dijamin rezekinya. Tidak termasuk syirik, cuman kita memang tentunya mengkhawatirkan hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Iya, mengkhawatirkan hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Cuman ucapan ini kalau memang untuk menghibur diri. Dari rezeki yang Allah berikan, kita belum diberi keturunan. Ini namanya kita menarik hikmah. Mungkin kalau kita dikasih anak, iya, kita tidak bisa menjaganya, rezeki kita masih kurang, itu menghibur diri saja. Yang pada hakikatnya, iya, kita belum diberi anak ya karena Allah belum inginkan kita punya anak. Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di Quran, iya, kita bisa baca ayat di surat Asy-Syura masalah pemberian anak. Nomor berapa ayatnya itu? Nomor 49 dan setelahnya. 4950. 4950. Allah berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard. Ini di awal. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk kamu. Punyanya Allah. Iya, kalau kamu punya anak, punyanya Allah. Kalau kamu belum punya, itu semuanya haknya Allah. Ini namanya menyadarkan kita terkait dengan takdir kita. Yakhluqu, setelah itu, yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang dia mau. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah memberikan siapa saja yang dia kehendaki anak perempuan. Tidak bisa dipaksa. Ya, walaupun kita sudah berencana ini anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki. Tidak. Yahabu liman yasha' inatha. Allah memberikan kepada siapa yang dia kehendakinya anak perempuan. Wa yahabu liman yasha' dzukura. Dan Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya anak laki-laki. Makanya kita lihat orang, anaknya kadang perempuan semua, kadang laki-laki semua. Karena Allah yang memberikannya perempuan semua, Allah memberikan laki-laki semuanya. Tugas kita adalah ridho terhadap apa yang Allah beri. Au yuzawwijuhum dzukuranan wa inatha. Ini berikutnya. Atau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kedua jenis tadi. Laki-laki dan perempuan. Ada juga orang laki-laki, perempuan. Iya. Bahkan Allah katakan di penutupnya, wa yaj'alu may yasha'u aqima. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mandul siapa yang dikehendakinya. Jadi ini masalah anak urusannya di langit. Bukan urusannya Pak Dukun. Bukannya urusannya kuburan fulan. Jangan sampai kita karena mau punya anak ke kuburan. Ke dukun. Iya. Nanti anak kita kalau ada anak dukun. Ini masalah. Iya. Orang itu kalau mendatangi istri membaca Allahumma jannibna syaitan. Wajani bisyaiton mimma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkanlah setan dari rezeki kami. Mau cari anak ke dukun, jangan kaget anak kita setan. Iya, ya kita pergi cari di dukun. Pergi cari di dukun. Jadi itu masalah anak, inilah ayat pokok. Kita bisa baca Syura. Semua orang punya anak laki-laki saja, punya anak perempuan saja, atau punya laki-laki dan perempuan, atau tidak punya anak. Bacalah ayat ini sebagai hiburannya. Iya, kalau kita mandul tidak punya anak, takdir itu.
sebelum istri kita dicipta. Jangan sampai sebagian orang begitu. Sebagian orang begitu, bahkan dia sudah belajar. Tidak punya anak, salahkan istri. Satunya tidak punya anak, salahkan suami. Sampai bahkan ada cerai. Sudah cerai, suaminya menikah lagi dengan orang lain, punya anak. Akhirnya saat sudah melahirkan istrinya, status apa aja. Itu masalah. Iya. Ini masalah. Jadi harus kita pahami ya, tentunya sama itu Allah tidak kehendaki punya anak. Enggak usah saling menyalahkan. Iya. Dia punya anak sama ini, ya itu namanya takdir. Suami istri salah. Suami punya anak status, salahkan lagi istri. Ya, rezeki itu ya semuanya Allah yang mengatur masalah itu, wallahualam. Satu pertanyaan lagi. Bolehkah akhwat menggunakan helm pink, motor pink, sepatu sandal pink, tas pink, jaket pink, karena suka warna pink. Tambah mikir saja, cat rambut pink. Iya. Bolehkah itu? Kalau itu masuk dalam tabarruj untuk pakaian luar ya. Ya, jika itu di dalam kebiasaan uruf kita, uruf. Karena tabarruj ini masalah di uruf juga. Jika memakai pakaian serba pink yang dari yang nampak, itu masuk dalam tabarruj, maka itu dilarang. Wala tabarrujana tabarrujal jahiliyatil ula. Tidak boleh mereka para perempuan bertabarruj seperti bertabarrujnya orang-orang jahiliyah dulu. Kita dilarang bertabarruj kalau itu. Untuk pakaian yang di luar, adapun pakaian yang di dalam silakan biar badannya pakai pink juga tidak ada masalah. Iya, cuman pakaian yang nampak di luar, yang pakaian paling luarnya kita, maka itu harus diperhatikan. Jika itu masuk dalam masalah tabarruj, diharamkan kita sebagai muslimah haram bertabarruj. Haram bertabarruj. Wallahualam, kita cukupkan. Masih banyak pertanyaan, alhamdulillah. Tapi sudah ada kebaikan itu dengan yang dijawab kebanyakan dari yang masuk. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.